kali ini, aduan kasus yang kami terima adalah dari pihak suami. Bagaimana kasusnya? Berikut aduannya. Jadi perceraian belum, karena kami orang Kristen, ya kami kan tidak bisa bercerai ya, harus ada penetapan pengadilan gitu. Ya, sedangkan perkawinan kami belum tercatat, tapi kami memiliki pengesahan perkawinan dari pengadilan nomor 64 PDTP 2017 PN Bandung gitu. Tahun 2017 kami memiliki penetapan pengesahan gitu. Dan sekarang kalau perceraian kalau belum ada akte kan agak sulit juga gitu. Untuk mendapatkan akte sebenarnya dengan saya bertemu dengan istri dan dekat dengan istri sendiri pasti bisa, karena dulu kita pernah mau mencatatkan tahun 2005. Karena istri saya aneh gitu, dia bisa begitu lupa akan rumah tangganya, akan anak-anaknya, akan suaminya gitu, ketemu dengan laki-laki itu. Cuman sulit aja kami dicatatkan karena mertua saya kan orang Batak tuh, jadi mungkin waktu menikah dulu secara adat, jadi nggak ada akte kawinnya. Kami kan sudah melakukan perkawinan menurut hukum agama kami. Kami melakukan perkawinan tahun 99 di gereja Santa Odilia dan itu sah menurut hukum agama kami kan. Bagi saya kan perkawinan itu kan sumpah Bu ya. Kita berjanji. Ya, kita selesaikan dulu secara administrasinya. Kalau memang dari pihak istri tidak mau ya kita selesaikan secara hukum yang ada gitu melalui proses pengadilan, yaitu perceraian lewat pengadilan. Jadi kan anak pun memiliki harta asal usul yang jelas gitu, bapaknya ada, ya kan, kedua anak kami gitu. Padahal undang-undang administrasi kependudukan kan sudah ada aturannya bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akte perkawinan maka dilakukan pencatatan pengesahan perkawinan gitu. Terus di dalam peraturan presiden kan dinyatakan pula bahwa pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan dilakukan dengan cara menunjukkan tersebut. Saya sudah tunjukkan dan saya sudah berikan malahan. Jadi perkawinan kami ini dibatalkan gitu. Pengesahan perkawinan itu dibatalkan, kan lucu gitu loh. Dengan digugat dengan dibatalkan itu kan jadi asal usul anak itu kan jadi bias lagi gitu. Tapi dengan dibatalkan ini kan berarti bias lagi dong itu kan. Makanya kami ngajukan banding kemarin Bu atas putusan nomor 519 PN Bandung. Itu dari tahun 2017 sampai sekarang kok nggak ada apa-apanya gitu, malah dianggap selesai ya. Nggak bisa dong. Ya kan saya punya hak untuk mencatatkan perkawinan. Perkawinannya kan sudah terjadi. Bahkan menghasilkan 2 anak yang merupakan tanggung jawab kami sebagai orang tua gitu. Sedangkan saya kan menghidupi anak saya juga. Saya kan cari makan buat anak-anak saya. Masa saya nggak ada namanya kan? Ya memang harus dicatatkan dulu kan. Jadi semua mendapatkan haknya. Saya memiliki hak akte kawin, anak-anaknya memiliki nama yang asal usul yang jelas gitu kan Bu. Ya kalau saya sendiri kan saya sudah berjanji sama istri ya dalam perkawinan kami kan tidak boleh Bu. Tapi kalau memang istri tidak mau ya nggak ada masalah sih buat saya gitu. Karena kan ini sudah terjadi suatu peristiwa yang nggak baik gitu. Dan menurut agama kami sih ya diizinkan juga kalau memang itu terjadi gitu. Tapi ya dengan cara-cara aturan yang benar lah gitu. Jangan sampai tidak terjadi pada orang-orang lain gitu Bu. Karena kan agama di Indonesia kan banyak Bu ya. Ada 6 ya. Di mana hukum agamanya kan mengenai perkawinan kan ada perbedaan itu. Bagaimana tanggapan ahli hukum mengenai kasus tersebut? Yang disebut perkawinan di Republik Indonesia ini sejak 1 Oktober 75 ya berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Ada peraturan pelaksanaannya yaitu PP 9 Tahun 75. Apa yang disebut perkawinan yaitu ikatan suami laki perempuan sebagai suami istri berdasarkan agama dan kepercayaan. Satu itu. Jangan lupa ada ayat 2-nya. Dicatat oleh petugas pencatat. Artinya apa? Kalau kawin di Republik Indonesia ini tidak oleh petugas pencatat dan tidak ada akta, tidak ada perkawinan. Satu. Pasalnya baca Undang-Undang Perkawinan itu jelas sekali ya.
dicatat. Nah, kalau orang Islam oleh petugas KUA, kalau orang non-Muslim catatan sipil. Satu itu. Berikutnya, Pak bagaimana jika si perempuan dulu nggak ada catatan sipil, nggak ada pernikahan sampai kapanpun, ya. Tidak ada pernikahan karena tidak ada akta nikah yang dibuat catatan sipil. Dia kawin lagi, kalau petik kawinnya ya sama laki-laki, itu bukan zina karena yang pertama tidak ada nikah, ya tidak ada kawin sekali lagi, ya statusnya dia adalah single, ya. Nah, jadi jinahnya nggak kena karena tidak terikat. Jinah itu salah satu terikat pernikahan. Apa yang disebut pernikahan tadi? Sah menurut agama dan dicatatkan kalimatnya dan dibuktikan dengan akta. Kalau tanpa akta, tadi seorang suka mengenal namanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya orang kawin itu di samping pakai surat, ya itu tidak ada lain, bukan hanya pakai urat, tapi pakai surat. Ada disebut namanya anak sah dan anak luar kawin, samping anak-anak lainnya namanya ya. Anak sah itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, pasal 42 ya. Kalau perkawinannya tidak di catatan sipil, berarti perkawinannya bukan perkawinan sah, maka otomatis anaknya adalah anak luar kawin. Hubungan hukumnya dengan ibunya, dengan bapaknya adalah hubungan biologis, bukan yuridis. Walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian bagaimana kalau anak itu oleh ibunya tidak dipelihara? Ya, tadi penelantar anak, undang-undang KDRT dalam arti anak itu di undang-undang perlindungan anak itu misalkan apa ibu itu tidak kena karena itu hubungan hukum dengan ibunya. Nah, kalau bapaknya mau menjadikan ya sebagai anak, ya nggak bisa karena hubungannya biologis. Itu anak kan lahir di luar perkawinan. Nah, bagaimana kalau bapaknya bikin akta? Ya nggak bisa. Sekali lagi, kalau bapak ibunya si A dan si B kawin resmi, cerai. Nah, anaknya itu di bawah kekuasaan orang tua salah satu. Karena ibu bapaknya masih ada. Nah, kalau perwalian, orang tuanya nggak ada. Tapi kalau ibunya tadi menelantarkan, terus kemudian dipidana karena kena undang-undang anak, ya, nah, bapaknya ini bisa minta perwalian. Bapak dalam arti biologis ya, minta dipanggil wali, tapi bukan sebagai ada hukum. Jadi di dalam hukum keluarga itu dikenal, ya, orang suka salah paham. Ada kekuasaan orang tua, ada perwalian. Kekuasaan orang tua itu ini, misalkan si ibu dan si bapak cerai, masih hidup, punya anak 7, nih nggak suka ikut KB. Maka si anak yang 7 ini bisa ikut ibunya, bisa ikut bapak. Namanya kekuasaan orang tua salah satu. Kalau bapaknya sering ngelayap, kasih ibunya. Apa sebaliknya sama. Kalau ibunya sering ngelayap, nggak pulang, ya bapaknya. Itu kekuasaan orang tua. Kalau namanya perwalian, dua-duanya nggak ada. Ya, ibu bapaknya nggak ada. Nah, jadi kalau kasus misalkan ada kawin di luar nikah tadi, ya, punya anak, nah, kekuasaan orang tuanya ibunya. Tapi ibunya menelantarkan tadi, karena ilmuwan anak, karena pidana. Maka orang lain, sekali lagi, orang lain termasuk bapak biologisnya bisa jadi wali. Ya, ini kan karena Pak Bambang udah terlanjur dulu nikah tidak dicatatkan sipil, sementara tanda petik mantan istrinya ibunya anak-anak ini sudah pergi, ya. Saya pikir sekarang dalam arti kemudian sekali tanda petik ya, karena kalau ibunya tidak ngurus anak-anak, kemudian ajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anaknya. Oh, yang penting kan kasih sayang. Terus status tertulis di apapun juga mau anak siapa-siapa, yang penting kan kasih sayang. Bagaimana Pak Bambang menyadari bahwa itu adalah anak biologisnya, anak darah dagingnya yang secara hukum jadi bukan dianggap anak orang tuanya, ajukan aja tentang perwalian supaya anak itu dapat tumbuh kembang bersama ayah biologisnya. Ya, gini kan kaidahnya itu kan permudah nikah, persulit cerai. Itu kaidah. Satu dulu. Kedua, dalam agama tertentu malah hanya Tuhan yang menyatukan, hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Satu itu. Nah, ketika memang rumah tangga bisa diselesaikan, artinya ada alasan perceraian di Undang-Undang Perkawinan penjelasan pasal 39, PP 975 pasal 19, ya kalau terpenuhi cerai bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, ketika perceraian perbedaan antara suami dan istri, jangan sampai mengorbankan anak. Satu itu. Jadi, utamakan kepentingan anak. Kedua, kalau kebetulan tidak ada harta, dan ini menyangkut harta, jangan sampai yang dirugikan adalah anak sama istri. Nah, sering kejadian itu kan, dia pengen menang sendiri, si suami. Kayak Hotman tuh suka begitu kan. Nah, ingin menang sendiri. Oh, belum pernah cerai? Oh, belum. Menampung yang cerai, mau. Oh, enggak. Enggak, jadi dulu kan saya pernah punya mantan pacar nih. Nah, pas mau nikah. Mantan pacar kok cerai? Enggak, pas mau nikah, bapaknya bikin kontrak. Katanya kalau nanti cerai,
hartanya nggak boleh dibagi 2. Jadi perjanjian gitu, kontrak tuh emang boleh kayak gitu bang. perjanjian pranikah itu ya? Pranikah. Masa pakai kontrak kayak Lionel Messi saya? Pak hartanya? Iya. Yang normal itu kan perjanjian pranikah, yaitu perjanjian pisah harta. Tapi kalau yang you bilang tadi itu harta tidak boleh dibagi 2, berarti seolah-olah hanya ceweknya yang kaya, begitu? Iya. Dulu perjanjian pisah harta itu hanya boleh pada saat pernikahan. Sekarang ini sudah dengan putusan Mahkamah Konstitusi sudah boleh setiap waktu. Dengan berlakunya undang-undang kepailitan makin bahaya bagi seorang istri kalau suaminya dipailitkan, otomatis istrinya pun pailit kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Maka perjanjian pisah harta ini gunanya agar nggak ke bawah-bawah harta Jadi istri dan anak kalau ya. suami kalian berbisnis punya utang ke bank, padahal kan di samping itu kan waktu Anda mulai meniti rumah tangga kan sudah sering beli rumah, beli apartemen atas nama istri. Ingat kalau suami dipailitkan, semua harta istri kena. Jadilah itulah pentingnya prenup ya. Kalau tidak ada beli pranikah, jadi dari sekarang bikin. Ada satu lagi mungkin boleh bertanya ya Bang ya? Oke, gratis. Monggo, silakan. Saya mau bertanya Bang Hotman, kalau seorang wanita menikahi seorang pria yang dikatakan laki-laki ini kaya raya, dan beberapa tahun kemudian laki-laki ini jatuh bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Si istri menggugat cerai dengan suaminya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah si istri ikut juga membayar hutang tersebut? Ya, itu tadi yang saya terangkan. Iya, jawabannya iya. Kalau terhadap pihak ketiga, kalau tidak ada perjanjian pisah harta, suaminya bokek, banyak utang, istrinya kaya. Ya, kalau terhadap pihak ketiga maka harta istri ini kena semua walaupun itu harta bawaan. Ya, apalagi kalau suami dipailitkan, istri pun ikut dipailitkan, termasuk harta bawaannya yang dulu dibawa dari orang tuanya juga ikut dilelang di perkara pailit. Jadi memang budayakanlah bikin perjanjian pisah harta. Sebelum menikah. Walaupun kalian bisik-bisik, nanti walaupun pisah harta tapi kenyataannya bersatu. Tapi dari segi hukum sudah waktunya. Gus, itu bahasanya kan hutang suami, hutang istri. Ya. Makanya sebelum itu bikin perjanjian bukan kita nggak percaya nggak ada cinta di antara kita. Takutnya ada dusta di antara kita. Daripada pusing kita juga punya grafis bagaimana sih cara untuk membagi harta gono gini dengan adil. Bersama kami apabila Anda memiliki kasus apapun yang ingin dicurhatin ke Bang Hotman dan juga Hotrum, monggo silahkan ke sosial media kami di IG Hotrum Metro TV dan juga ada email di bawah sini. Dan akun IG boleh dong dibonceng Hotman Paris Official yang sehari-hari nama saya sekarang menjadi Gus Hotman Paris. Oke, akhir kata saya Ajeng Kamarati, Hotman Paris dan para narasumber undur diri dulu. Sampai jumpa di Hotrum selanjutnya minggu depan. Metro TV, knowledge to elevate.